Indonesia dianggap sebagai salah satu negara Minat membaca masyarakat Indonesia ini masih terbilang Indonesia sangat rendah. menduduki peringkat 62 dari 70 negara dengan tingkat literasi terendah. Kemampuan literasi anak-anak Indonesia. Menurut UNESCO, ternyata minat baca di Indonesia sangat rendah, yaitu hanya 1 dari 1.000 orang yang memiliki minat membaca yang baik. Lalu kemudian menurut skor PISA dari segi literasi, Indonesia ternyata menduduki ranking nomor 62 dari 70 negara. Itu tahun 2018. Literasi adalah kemampuan masyarakat dalam menggunakan bahasa untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu macam-macam, termasuk untuk bekerja, bermasyarakat, kegiatan sehari-hari. Bagaimana kita misalnya saja menafsirkan sesuatu, memaknai sesuatu, kemudian juga berkomunikasi dengan orang lain. Kemampuan kita untuk menulis, untuk bicara, untuk menyampaikan, diperlukan literatur yang cukup. Kalau kita tidak biasa membaca literatur, akhirnya kita tidak mempunyai kosakata yang baik, kita tidak memiliki pilihan-pilihan yang baik, kita hanya membaca buatan orang lain. Pidato harus membaca, walaupun disembunyi-sembunyikan, tetapi still membaca, dia tidak bisa menafsirkan. Dan akhirnya muncul ketika orang bertanya dan dia tidak bisa menafsirkannya. Kemampuan literasi itu adalah kemampuan yang penting sekali. Apalagi sekarang kita hidup di era digital. Kemampuan untuk memahami, untuk menggunakan, untuk menavigasi, untuk menyebarkan informasi, menggunakan informasi dalam dunia digital dengan menggunakan teknologi digital. Itu sangat penting sekali. Yang terjadi akhirnya apa yang disebut sebagai doom scrolling. Doom scrolling itu adalah orang jadi bodoh sekali menafsirkan informasi, yang dibaca berita-berita negatif, negatif tentang dirinya, negatif tentang orang lain. Terus dia scroll terus menerus. Jarinya bodoh sekali, otaknya kemudian menjadi lemah dan akhirnya dia tidak bisa menafsirkan. Tetapi dia akhirnya menjadi anxiety, cemas sekali. Ini berbahaya sekali bukan dalam suatu society. Jadi literasi ini sangat penting sekali. Literasi kalau dulu orang tua kita bercerita, membacakan dongeng dan sebagainya. Kalau orang tua sudah sangat sibuk dan malas pula sampai di rumah. Orang tua saya sangat sibuk, tetapi tengah malam dia bangunkan atau sebelum tidur dia bacakan buku, dibacakan dongeng, dibacakan cerita. Ini mendorong daya imajinasi dan membuat kita ingin membaca buku tersebut. Di sekolah kita diajarkan bukan hanya membaca, tetapi juga diajarkan menulis, diajarkan diksi, pilihan kata, tata bahasa, peribahasa, banyak hal. Sehingga kemudian kita bisa menulis, menginterpretasi, dan kemudian bisa berkomunikasi dengan baik. Orang-orang yang berkomunikasi dengan baik umumnya adalah orang-orang yang memiliki literasi yang baik. Bayangkan kalau sekarang semuanya serba ini dan kemudian pendek-pendek, sangat pendek sekali. Dan ketika kemudian pakai AI, tidak dicari yang ada literaturnya, langsung ditafsirkan bahwa itu adalah benar dan kemudian berdebat dengan orang lain. Nggak nyambung kita jadinya. Literasi ini adalah sesuatu yang penting juga untuk personal development kita. Bagaimana Jadi sebenarnya krisis literasi kita itu sudah sangat-sangat minim, makanya banyak banget komunitas untuk membuat forum tentang peduli baca ataupun forum baca, pojok baca ataupun... Dan ternyata solusi ini udah dilakuin sama negara yang dulu pendidikannya sama-sama bobrok lah. Kalau kita kedua dari paling belakang, Vietnam itu kedua dari paling depan. Vietnam bro, ini solusi buat kalian lebih pintar. Jadi sebenarnya berkaca dari negara Vietnam, negara dengan literasi tertinggi kedua se-ASEAN, simpelnya ya waktu itu pemerintah investasi ke pendidikan. Itu kalau dari aspek kenegaraan, tingkat dasar digratisin, semua anak dan gak terbatas status ekonomi wajib untuk belajar. Dan karena sekolah itu tempat kedua di mana kita ke expose soal literasi, itu diinvest gila-gilaan, ngedorong literasi. Contohnya kayak ada ruang buat membaca, event-event kayak diskusi buku, dan kunci paling simpelnya sebenarnya memanusiakan guru. Guru tuh nggak ada yang gajinya di bawah roti 400.000. Dan memang karena pendidikan basic kita paling gede di guru, ya kita harus pilih sekolah yang tepat.
lebih tepatnya sekolah yang memiliki guru yang tepat. Cuma kayaknya video ini bakal kepanjangan kalau gue bahas terlalu detail. Nanti kalian komen di bawah aja mana yang mau didetailin lagi. Di luar dari keluarga, nanti kalau kalian jadi orang tua, jangan selalu pupukin atau kasih substan solusi ke anak. Ajarin mereka cara berpikir, bikin mereka banyak bertanya. Jangan marahin kalau mereka bertanya, jangan marahin kalau mereka gagal. Simple aja, why? Kenapa hal itu terjadi? Kenapa gagal? Kenapa lu gak suka gini? Kenapa lu suka ini? Banyakin pertanyaan why. Layaknya seorang filsuf yang semua ditanyain why. Tapi kalau filsuf menurut gua agak ekstrim ya, cuma mikir why tapi gak ngelakuin sesuatu. Nah mungkin poin gedenya juga dari 4 trigger itu ya, komunitas sama individual. Pilihlah circle-circle yang kelihatannya nggak cuma dumb fun, yang kalau pembicaraannya itu tuh mempertanyakan hal-hal yang terjadi di dalam hidup. Bertanya dulu, itu fokusnya. Dan lu sebagai individual, apakah harus memaksakan diri untuk baca? Jawabannya sebenarnya iya. Tapi kalau kita memaksakan diri terus dan kita nggak suka, makanya itu yang bikin orang lama-lama nggak suka baca. Jadi saran gua, kalau mau ngebaca sesuatu, baca sesuatu yang kalian suka. Kalau kalian lagi suka main game, bacalah tentang game. Jangan cuma nonton, jangan cuma main itu sendiri. Gue baca kok tentang game design, industri CAGR berapa di Indonesia, dan kenapa didominasi sama asing, FDI-nya berapa, gue baca. Jadi ada trigger-trigger kecil kita sebagai individual, kalau kita penasaran sama sesuatu, Google lah, simple kayak gitu. Dan mungkin tips paling basic untuk meningkatkan literasi Indonesia adalah tontonlah atau konsumsi konten-konten atau materi yang bikin kalian bertanya, sekontroversial apapun itu. Karena kebanyakan orang kalau udah kontroversial, ini gak sesuai sama nilai-nilai gue, gak dibaca, gak dipelajarin. Walaupun lu gak suka dan lu gak bakal ngelakuin hal itu, misalnya tentang narkoba ya, baca anyway, cari tahu. Misalnya tentang seks yang gue tahu tabu banget di Indonesia, baca anyway, pelajarin. Coba deh, kalau misalnya gak perlulah fokus harus baca tentang finance, self development. Intinya kalau kita udah punya budaya untuk selalu why, kita mempertanyakan hal-hal, percayalah itu